Ya itu salah satu dulu yang Romo Wilis itu kan, yang imam sekarang itu kan terlibat itu di situ. Masya Allah. Yang dijadikan Pak Yusak terbawa Romo Wilis itu sendiri. Masya Allah. Gitu kan. Terus zamannya almarhum Pak Thohir kan ada pemburu harta karun juga, dia kan terlibat di situ. Klinik sekali ya. Untuk persyaratan kenapa harus nyembelih kambing hitam? Oh, ada dalam Islam jamaah. Ada itu. Wah, Karena itu di dalam. Ini fakta ya. Ada yang disuruh zikir dalam sumur. Nah, ada itu termasuk kan klinik itu, yang datangkan jin lah, jin-jinan kan gitu. Ini fakta baru ya. Jadi dalam jamaah itu ada praktek-praktek seperti mendekati perdukunan ya? Ada. Ada. Ya karena itu di videonya juga udah ada muncul ya, untuk kekebalan, kebal sebagainya ya kita sebut karena itu sudah nyebutkan ya kan. Pak Ansori itu dan temannya itu kan. Sekarang Pak Ansori aja karena itu udah ditayangkan di. Jadi saya tahu ini Pak Ansori itu adalah di YouTube gitu aja kan gitu. Itu ada. Kan dia mempraktekkan bor seperti ini, terus waktu ada acara CAI 2000 berapa itu saya masih proses keluar itu seperti anak kecil dikusuk-kusukan di beling gitu kan. Itu masih klinik itu praktek dalam Islam jamaah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat Allah, nikmat hidayah dilalah wal izzat, nikmat hidayah taufik khususnya bagi ana dan tamu kita pada siang hari ini. Kita dulunya adalah Islam jamaah, alhamdulillah bisa hijrah ya, dan siang hari ini ana kembali kedatangan tamu yang istimewa dari salah satu kota di Jawa Tengah yang nanti insya Allah antum bisa kenalan sendiri. Tujuannya adalah sekali lagi untuk testimoni maupun pengalaman hijrah sehingga bisa mendorong antum semua yang masih dalam Islam jamaah maupun yang masih bunglon bisa segera selamat dan meninggalkan kesesatan Islam jamaah atau LDI. Kita sapa tamu kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, jauh sekali dari Purwokerto ini. Purwokerto bagian utara. Purwokerto bagian utara. Jadi perlu kita sampaikan bahwa hijrawan dari Islam jamaah ini sudah dari mana-mana ya. Tidak hanya kota-kota tertentu, semua kota di seluruh Indonesia. Bahkan tadi kalau kita menyimak baiat, pencabutan baiat itu dihadiri oleh hampir semua provinsi di Indonesia dan mancanegara. Ini adalah membuktikan bahwa yang hijrah dari Islam jamaah itu jumlahnya sudah banyak sekali. Dan alhamdulillah banyak yang selamat gitu ya dari akidah atau kesesatan Islam jamaah. Thayyib, langsung saja kita perkenalan ya dengan tamu kita, Ustadz kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tafadhol Ustadz, bisa perkenalan mungkin dari mana, kemudian domisili, dapukan bisa juga, silahkan. Thayyib. Tafadhol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasyukurillah ala nikmatillah. Bersyukur ya atas semua nikmat dari Allah. Ini saya pertanyaan dari kami memang dari Islam Jamaah atau LDI. Kenapa kami? Karena saya juga mewakili keluarga saya. Jadi kalau saya nama Muhammad Hoiri, lebih dikenal Mamat atau Mbah Mat karena sudah sepuh. Sudah punya cucu ya, dari Mbah Mat. Jadi di Islam Jamaah berapa tahun? Di Islam Jamaah kurang lebih kalau 89 terus keluar awal 2020 berarti ya 30 tahun ya. Masalah muslimin 30 tahun dalam Islam Jamaah coba ya. 30 tahunan lah ya Mas. Nah, itu dari asli dari Sokaraja, masih Purwokerto atau Banyumas. Domisili tinggal sekarang saya di Purwokerto bagian utara, Jalan Batu Raden Timur, jadi lereng Gunung Slamet sana ya, dekat Kecamatan Sumbang. Dekat wisata ya. Iya, wisata Batu Raden Purwokerto.
Baik. Gitu. Untuk istri anak sudah hijrah semua atau? Alhamdulillah sudah semua. Istri, anak, ada anak mantu juga Sudah hijrah? sudah hijrah. Masya Allah, alhamdulillah ini motivasi antum semua jangan ragu-ragu untuk berhijrah ya. Iya. Masya Allah. Nah, Ini ada pertanyaan lagi mungkin Ustadz Muhammad dulu sebagai apa itu di dalam Islam Jamaah ada dapukannya atau sebagai pengurus atau sebagai apa? Barangkali bisa ada diceritakan. ya, kalau di Islam Jamaah umumnya kalau udah mondok jadi mubalek. Ditugaskan jadi golongan itu kan, itu jadi mubalek. Masya Allah. Jadi MT tugasan itu kembali. Tapi itu termasuk saya salah satu perintis yang ada di Kecamatan Sumbang dalam Bagura Timur itu. Di Kecamatan Sumbang ada satu masjid untuk kegiatan Islam Jamaah LDI, ya di sebelah rumah saya. Masya Allah. Dan antum salah satu perintis Islam Perintis di Jamaah sana. itu di situ, Iya. LDI di situ ya. Gitu. Jadi kalau dapuan, kalau istilah di Islam Jamaah itu dapukan atau kita diberi ini ya. Samping kita mubalek juga di situ. Kita juga termasuk masuk tim-tim, ada tim pernikahan, tim penyelesaian. Waduh. Itu ada di situ. Nah, di organisasi saya sebagai sekretaris PC, pimpinan cabang, jadi tingkat kecamatan di Kecamatan Sumbang. Itu saya. Terakhir yang memang di dapur. Terus di dalam Islam Jamaah ada namanya imam. Juga ada wakil. Oh. Saya termasuk salah satunya wakil imam kelompok. Wakil Ya, imam kelompok. wakil imam kelompok. Ya, itu dapur maksudnya ada wakil imam kelompok, ada tim pernikahan di situ. Jadi Ada masuk di situ. Masyaallah muslimin, kalau kita lihat sepak terjang tamu kita ini, yang pertama tadi ada perintis ya, perintis Islam Jamaah LDI di daerah situ ya. Ya, Yang di Kecamatan kedua, Sumbang. Kecamatan Sumbang. Kemudian beliau juga mubalek, artinya dai, penyampai juga, ustadz di Islam Jamaah. Kemudian pengurus di beberapa apa itu di PC atau organisasi LDI, kemudian imam kelompok ya, wakil imam kelompok dan tim-tim yang lain yang banyak sekali tentunya dapukan dalam Islam Jamaah. Nah ini pertanyaannya ini agak seru ini. Kenapa sekali berustadz ini yang di situ sudah banyak dapukan, kemudian 30 tahun dalam Islam Jamaah, itu kok bisa hijrah, kok bisa murtad kata Islam Jamaah itu? Penyebabnya apa? Bisa diceritakan. Jadi sebabnya kembalikan ke syariat. Ya. Syariat satu aturan-aturan ya agama yang ada di situ, terutama masalah keilmuan. Setelah kita mengikuti, meyakini, di situ kan ada BA, syarat-syaratnya sholat Islam seseorang harus BA ke imam itu sendiri, maka ada ketentuan BA itu ya. Terus taklid ta'assub bahasanya itu ya. Jadi harus meyakini jalur keilmuan hanya dari satu orang pendirinya, yaitu Pak Haji Nur Hasan ya. Gitu. Nah di situ terus setelah itu temurun ke anaknya Pak Thohir, terus turun lagi ke anaknya Pak Sultan Aulia yang sekarang ini kan gitu. Jadi seolah-olah ya keluarga ya itu masalah keimanan turun temurun dan keilmuannya juga tidak jelas, gitu loh kan. Gitu. Jadi mondoknya di mana, ngajinya di mana, gitu kan. Itu yang saya ini, terus di situ banyak tafsir-tafsir yang memang yang tidak pas lah gitu, tidak pas sehingga timbul pertanyaan gitu loh, pelarangan-pelarangan, tidak boleh ngaji, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang akan mempengaruhi, yang orang tidak tahu ilmu agama gitu. Di situ, sehingga kitab-kitab pun di situ dicetak. Bagian dicetak sendiri oleh kalangan sendiri kan gitu. Itu kenapa? Saya kitab memiliki internal. Karena saya juga masih punya kitab-kitab di situ. Gitu kan yang dicetak di situ. Sehingga di situ timbul pertanyaan, ada kadang-kadang doktrin atau penyampaian yang menganggap kitab-kitab yang di luar golongannya itu kitab karangan kan gitu. Bahasanya seperti itu. Ternyata di situ juga menyusun. Nah, kalau bahasa ilmunya matan, ya ringkasan, kalau di sini juga ada matanya juga di sana, himpunan-himpunan itu sendiri gitu kan. Ini bedanya apa gitu? Cuma kita berpikirnya kalau setiap pertanyaan tidak pernah ada jawaban, sehingga udah seperti itu, tinggal kita taat saja, surga, tidak taat ya neraka, seperti itu. Ya. Jadi kita ikuti. Nah, kalau kita berpikir secara saya yang sah, yang kitab-kitab ringkasan yang benar itu kok malah dianggap karangan, kalau ini malah untuk kalangan sendiri kan ditulis itu untuk kalangan sendiri gitu, itu kan jadi kan gimana gitu kan. Nah, itu
salah satunya yang menyebabkan saya ini. Contoh yang banyak sekali, contohnya menyebabkan mengkafirkan ya, takfiri itu kan, yang motif saya keluar itu menganggap orang-orang di luar golongannya najis karena salah mengartikan apa ya, innal musyrikan najasun itu sendiri, kan, itu ayat itu sendiri. Itu jadi yang membuat dominan saya keluar betul itu referensi daripada ulama-ulama, betul ulama di situ, ulama betul pilihan dan disekolahkan di Haromain itu. Itu awal mulanya dinonaktifkan, terus itu dikeluarkan gitu. Ini yang menjadikan saya ini gitu. Sebenarnya saya tahun 88 cara dulu bahasanya beletong ya. Bahasa Islam Jamaah ayam beletong gitu ya. Kalau sekarang udah keluar nonaktif gitu. Karena saya tahu, karena kebetulan saya juga banyak kenal kesepuan-kesepuan dari murid-murid Pak Nur Hasan pendiri itu sendiri, dan keimaman itu sendiri juga saya dekat dan pernah dapat tugas. Kalau Cak Yusuf apa ya, Cak Yusuf yang dari Bandung waktu itu ada kita lihat di Kawan Hijrah, dia menceritakan baik panitia pemburu harta karun dari harta karun, saya ada di dalamnya waktu itu di situ, waktu di Kebumen, ya pokoknya di Kebumen pernah ingat ada di situ, campur baur dengan orang umum, bukan khusus kalangan orang Islam Jamaah aja, itu ya, itu salah satunya itu. Dan yang ngajak saya untuk saya dapat tugas juga untuk mencari termasuk dia masih percaya dengan ilmu kekebalan, untuk anti cukur dan sebagainya, itu juga masih ada. Kebetulan orang itu juga masih hidup di daerah Sragen. Kalau dia memang tahu buka saya, berarti dengan tahu saya gitu ya. Silahkan. Ada. Jadi dalam perjalanan, contohnya kenapa masih dukun-dukunan klinik tadi, mungkin ada kawan hijrah juga menceritakan seperti itu. Ada. Contohnya zamannya waktu itu yang sekarang jadi imam sekarang, dulu terlibat namanya Romo Wilis apa ya? Yang untuk kambing hitam itu namanya ada Pak Yusak keluar, katanya dia terbawa oleh Romo Wilis. Masya Allah. Saya 88 itu sempat bledong atau ragu terjadinya ada kasus bisnis Marioso. Itu sebenarnya ini memang sekarang terlibat itu kan. Cuman untuk ini apa nutup ini kambing hitam atau kambing putih ya, kambing hitam lah bahasa umumnya. Itu Marioso yang buat ini, buat gitu, itu ya. Ini. Itu jadi itu membuat saya udah ragu, banyak ragu-raguan sehingga saya mantap keluar proses mungkin 5 tahun dari 2014 kalau nggak salah saya ketemu para ulama Khalil, ada Al-Wasud itu saya ngaji sempat dicontoh kajian-kajian kitab-kitab yang memang baru bagi saya gitu kan. Baru terus saya juga kewenangan waktu itu saya ngaji kitab-kitab aja mau balik dari Surabaya itu. Ya dari Surabaya ada yang ngaji kitab klasik bahasanya, saya belum menyebutkan namanya. Kalau melihat dari nama ini saya termasuk terapis GRS Gria Rupiah Surabaya, itu berarti ada nama GRS itu, ingat orang itu tahu yang ngaji itu, termasuk wakil imam daerah Purwokerto ya, ini ada yang ngaji kitab-kitab klasik, contohnya Tafsir Jalalain, itu ada dan lain itu ada ya wakilnya, saya nggak sebutan namanya ya gitu, tapi ada gitu, itu ngasih itu semuanya itu di situ. Gurunya Surabaya, saya konangan dan saya sempat mau ditarik waktu itu kitab-kitabnya, tapi ya saya suruh ganti ya, ternyata nggak berani ganti. Ya itu yang membuat saya keluar. Jadi taklidnya itu memang taklid harus sumber gitu loh. Jadi mengakui sumber kebenaran, tetapi Islam ilmu dari Pak Nur Hasan itu sendiri. Cuman kalau awalnya bisa masuk bagaimana dulu? Awalnya masuk itu waktu itu tahun 88 berarti ya, mungkin saya kenal di situ ya 88 ada mubalik, cuma digegeri memang dilarang terus saya penasaran waktu itu orang ngaji kok dilarang gitu kan. Oh gitu ya. Saya malah datang, jadi nggak ada ngajak dia ini enggak, jadi saya datang terus saya tanyakan tentang fikih sholat, fikih ibadah itu, jawabannya betul. Nah ternyata saya tuh terbawa waktu itu sempat ngajinya kitab-kitab besar, Masya Allah. Bukhari itu, jadi saya tertarik di situ. Saya tertarik, mulai dikajikan himpunan kitab sholat, dakwah. Setelah dakwah itu menerima, di situ ada Adilah, Kitabul Ahkam, memang itu himpun yang dihimpun. Setelah itu nerima, mantap, hanya ditawari mondok gitu. Kebetulan waktu itu saya juga pengen seneng ilmu gitu kan. Mondok. Usia berapa waktu itu? Waktu itu berarti usia mungkin 20 tahun atau 19 tahun. Masya Allah. Jadi
yang bikin aneh saya, sebelum saya masuk Islam Jamaah, saya tuh punya kitab yang umum sifatnya itu. Sifatnya umum, ada Bulughul Maram, ada tafsir. Ini semuanya ada kemungkinan jumlah itu 2 tas. Setelah saya masuk ke pondok itu nggak boleh, dilarang. Jadi akhirnya, karena dulu waktu itu saya kan diantar oleh kiai desa, Balik desa ya, di daerah Sumedang ya, itu ditahan, nggak boleh. Jadi kitab itu nggak boleh gitu. Nah, alasannya apa saya nggak tahu. Nah, kejawabnya setelah saya ngaji. Itu jadi itu yang menyebabkan saya keluar. Terutama memang keluarnya para ulama yang dikeluarkan ini. Gitu. Jadi sedikit kita jelaskan ya. Jadi dalam Islam Jamaah itu punya himpunan kitab-kitab sendiri ya. Iya, yang dikarang oleh internal Islam Jamaah atau LDI dan dikajikan sendiri ya. Ya, di kalangan itu. Dan mereka tidak mengakui kitab-kitab seperti syarah-syarah yang muktabar atau muktamad, dan mereka menganggap itu adalah kitab-kitab menyesatkan, kitab-kitab karangan yang tidak dikajikan dalam Islam Jamaah. Yang terjadi adalah sekarang tersesat ya. Iya. Salah penafsiran, salah mengambil faedah dari al-hadis atau al-Quran. Betul, jadi eksklusif atau paham takdiri, karena itu jelas. Mungkin sedikit saya sampaikan. Tadi saya dari awal saya kenal, saya ini pengurus kan gitu, kayak pengurus yang balik. Berarti kan memang orang organisasi juga. Jadi kan, ketika saya awal hijrah itu saya punya hajat. Nah, ini berarti kan paham betul. Jadi saya punya hajat, terus saya nggak memutus silaturahmi. Saya juga tanya ke orang tua, ya kalau kamu nggak ngundang teman atau saudara yang udah kenal itu, ya berarti kamu yang mutus silaturahmi. Akhirnya saya undang, saya ketemu orangnya langsung semua, sak pengurus, sak jamaahnya, siapa nggak kenal saya, nggak undang. Ternyata di situ ada istihad dari daerah ya, ini istihad daerah, jadi berarti imam daerah, bukan imam pusat ya. Itu mengeluarkan istihad, dilarang mendatangi undangan saya. Masya Allah. Itu ada bukti, itu kan bukti tertulis. Nah, pada waktu itu ya ada yang hadir, yang tidak, gitu kan. Ya, setelah saya punya hajat lagi, nah itu baru karena bukan saya mutus silaturahmi nih ya, berarti karena di sana ada larangan. Begitu saya punya hajat yang kedua kalinya, saya tidak mengundang satupun warga Islam Jamaah atau warga LDI, gitu loh. Jadi saya bebaskan lah. Itu nggak ngundang, yang mau datangnya silahkan. Kalau datang saya nggak ngusir, juga nggak ngundang. Akhirnya datang, tapi ya sebagian ada yang datang. Justru yang mengerikan sekali adalah ini nasab dari istri saya, karena rumah juga dekat masjid, komplek itu ada komplek pona-ponaan itu nggak ada yang mau datang. Yang terutama laki-lakinya ya, laki-laki mau nanti ada orang Ciberem, ini kelompok Ciberem kok lihat, saya sampaikan apa adanya, nggak terima, silakan apa bahasa tabayun, apa marahi saya, nggak apa-apa datangi kan gitu. Jadi itu laki-lakinya kadang datang, gitu ya, kadang datang. Sehingga alhamdulillah tanpa saya memberi penjelasan pada lingkungan tahu semua kelakuan daripada Islam Jamaah itu sendiri, kepura-puraan mereka dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi gitu. Bagi yang seperti yang sudah hijrah seperti Ustadz Muhammad ini, dikucilkan beliau ya. Beliau punya hajat, kemudian diijtihati untuk jangan mendatangi hajatnya gitu ya. Kemudian bagi saudaranya yang masih walaupun rumahnya dekat, tetap tidak menghadiri. Artinya mereka adalah memutus silaturahmi bagi kita yang sudah berhijrah begitu ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz ini. Setelah berhijrah ini apa yang dirasakan ini? Jadi kan dulu kan 30 tahun dalam Islam Jamaah, mungkin kehidupannya seperti itu ya, sudah dirasakan bersama. Kemudian sekarang sudah berhijrah ini, sudah hijrah, sudah mencabut baiat dari Islam Jamaah, apa yang dirasakan? Kesan-kesannya? Saya bersyukur, alhamdulillah, ketika saya berhijrah, memberi penjelasan ke istri, anak-anak saya, alhamdulillah bisa menerima, dan malah mereka yang mengajak keluar. Ayo, terang-terangan kita keluar aja. Penting jangan marah, jangan terpancing, dan sebagainya, bisa nerima. Gitu. Alhamdulillah, kayak itu yang saya bersyukur sekali itu. Jadi setelah kita berhijrah ini, untuk nata keikhlasan, itu lebih sulit, apa ya? Sulit. Lebih dekat pada Allah, kita benar-benar ikhlas itu. Dan nanti kita mentaati atau ibadah itu benar-benar tahu dengan yang kita kerjakan itu. Jadi benar keikhlasan itu benar-benar karena Allahnya itu rasa gitu. Terus
kebebasan dalam beribadah, tempat-tempat ibadah ya, itu kita enak gitu loh. Tidak seperti dulu, karena di Islam Jamaah sih kan membatasi. Ada nganggap masjid najis lah, orangnya najis, atau enggak jaga suci dan sebagainya, sehingga di situ ada pendoktrinan ibadah ya harus di masjid golongan itu, kan gitu. Jadi itu cuma ulasan itu, dan kita merasa persaudaraan kita kepada Muslim itu lebih apa ya, plong, apalagi lebih asa daripada dulu waktu di Islam Jamaah itu kan dibatasi ya, itu saja, baik itu kegiatan kemana-mana harus ketemu itu di situ itu yang telah saya rasakan, alhamdulillah. Kalau keilmuan bagaimana? Kalau dulu sudah pernah ngaji kitab, terus akhirnya di Islam Jamaah nggak boleh, nah sekarang sudah berhijrah, kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, keilmuan yang saya tuh ngaji ada yang offline, baik di NU, di Muhammadiyah, di Salafi, atau mungkin di tempatnya umum itu saya ikuti, yang memang saya berusahanya belajar. Kalau ada kajian kitab ya itu belajar kitab, itu jadi ada yang online kan gitu, itu yang saya ikuti sekarang. Jadi itu juga lebih acara thalabul ilmi itu apa ya, nggak terpaksa ya kan. Kalau dulu seolah-olah thalabul ilmi ini ada penyaksian gitu ya. Kalau bahasa Islam Jamaah itu sambung jamaah gitu loh. Jadi ini sambung. Itu jamaahnya, kalau dia ngaji ya. Jadi keyakinan atau kepahaman di Islam Jamaah itu ngaji tahunya hanya di situ. Ngaji hanya di situ, selain itu nggak ngaji kan begitu. Jadi ternyata setelah kita keluar, alhamdulillah tentang keilmuan itu terbuka luas. Bahkan kitabnya tuh ya betul-betul kitab yang sah. Terus sumber yang disampaikan itu jelas. Pematerinya juga jelas. Sarah-sarahnya, tafsirnya kan itu jelas gitu. Kedudukan misalnya hadis itu seperti apa juga jelas gitu. Karena ya mungkin itu, jadi alhamdulillah dalam thalabul ini lebih luasa dan tidak milih-milih gitu ya. Itu mungkin itu ya. Tapi kalau dulu mau hijrah itu ada, mungkin teman-teman hijrah itu ada yang persekusi, ada yang diusir, atau apa ya istilahnya, ya persekusi lah, itu terjadi nggak pada Ustadz? Kalau saya alhamdulillah, mungkin basic saya, karakter saya peruqyah, jadi biasa nggak ada setan, jadi kemungkinan peruqyah. Jadi kalau saya bilang ini setan, berarti saya adopsi. Jadi untuk pribadi saya tidak ada, hanya tadi aja yang sampaikan bahwa ada pelarangan undangan mendatangi undangan. Paling diputus silaturahim ya. Alhamdulillah ke istri saya, anak saya juga tidak ada. Ya memang ada salah satu anak mantu saya masih di Islam Jamaah, jadi saya masih punya besan apa ya? Besan itu berarti yang masih jamaah itu ada 2, yang 2 udah enggak, gitu ya. Tapi ini anak Ustadz ini belum hijrah berarti, yang masih anak mantu yang satu ya. Ya itu, tapi terhadap anak saya juga tidak ada tadi apa terjadi. Tidak ada perceraian, tidak ya, tidak ada sampai. Nah, sampai sekarang ya. Saya nggak tahu itu nanti kesananya gitu, Bapak alam kita. Ya, semoga bisa hijrah. Amin. Itu jadi alhamdulillah tidak ada ya. Yang terjadi karena ada pelarangan di Islam Jamaah itu, ini jamaah yang Islam Jamaah ya, dilarang mendatangi, dilarang didatangi, dilarang bicara, dilarang bertanya apalagi tentang agama, sehingga ini kalau umpamanya jejeran ketemu itu ya udah nggak ada yang berani nyapa, nggak mau nyapa nggak sebagainya itu. Sampai ketemuan dalam satu RT itu ya udah nggak ada yang nyapa, nggak salaman ya, sama alam itu sendiri ya terbuka saja. Kita menerima itu ya. Adalah akidah dari Islam Jamaah yang memutus hubungan ya. Bahkan kita sudah dianggap kafir ya. Aslinya kita Islam tapi tidak disalami, tidak dibalas salam kita ya. Bahkan tetangga tidak disapa dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran-ajaran Islam Jamaah yang alhamdulillah kita bisa meninggalkan. Tapi ini pertanyaan selanjutnya ini, setelah antum belajar nih setelah hijrah, kemudian coba tolong dijelaskan ini kesesatannya apa, pokok-pokok kesesatan dalam Islam Jamaah yang fatal sehingga harus ditinggalkan begitu. Kalau kesesatannya itu rentengan dari takfir, mengkafirkan, itu membenci, soalnya membenci orang di luar golongannya. Masya Allah. Kan gitu, membenci gitu loh. Itu udah otomatis itu. Jadi tidak ada permasalahan apa, karena kedoktrin ya kan, meyakini keyakinan yang benar ini ya kan,
baik benar kata ilmunya juga benar keyakinannya sehingga membenci. Nah, kenapa orang-orang Wadai ini dianggap baik? Karena di sana program budi luhur. Nah, jadi budi luhur, berpura baik bagaimana caranya? Jadi nanti kan LDI yang umum nih, orang LDI baik. Tapi ternyata di balik itu kan punya keyakinan yang disembunyikan. Sehingga sebenarnya orang-orang Islam Jamaah atau LDI ini jarang sekali bicara agama. Masya Allah. Karena pendekatannya ini kan dekat dulu. Dekat dulu, nanti setelah sudah dia benar-benar dekat, ngerti baru. Alasannya ngajak ngaji. Ngajinya jadi pisah, nggak langsung ikut bareng-bareng. Karena di sana setiap ada pengajian yang sifatnya sudah beat semua, sudah Islam Jamaah semua. Di situ kalau ada yang belum, ini kan hati-hati penyampaiannya, nggak akan terbuka dia. Itu kan, otomatis yang baru-baru ini dipisah. Entah di rumah pengurusnya, atau di rumahnya dia didatangi gitu. Nanti kalau doktrinnya sudah melekat, sudah kuat, baru digabung ya. Iya. Jadi sana istilahnya ada istilah mu'alaf kalau baru. Kalau yang belum pernah aja belum mu'alaf itu. Belum dianggap Islam Jamaah, Islam belum sah. Ya, jadi ini ada satu yang unik dapukan beliau nih sebagai tim perkawinan ini. Kira-kira ada apa ya? Ada kesan nggak? Memang takfiri misalkan apa itu imbas dari paham takfiri, misalkan menikahkannya selalu dengan jamaah sebagai pengurus saja itu. Sebagai pengurus antum dulu ada nggak cerita-cerita yang memang mengurus cerai, misalkan ada yang belum jamaah harus dinikahkan harus jamaah dulu begitu? Ada. Apakah memang seperti itu kejadiannya? Ada, itu terjadi. Kalau orang masuk Islam Jamaah itu sendiri kok sebelumnya udah punya istri, ya suruh nikah lagi. Suruh nikah lagi? Suruh nikah lagi, nikah ulang. Sebentar, ini perlu kita klarifikasi. Misalkan ada suami istri masuk jamaah, ya, itu harus nikah ulang? Harus nikah ulang. Karena ya nikahnya kan nggak sah gitu kan. Nikahnya tidak sah. Ya. Karena mengartikan jahiliyah itu dia ya kafir kan gitu. Suruh nikah lagi, walaupun udah tua, udah punya cucu itu terjadi betul? Terjadi, betul. Saya ada anaknya masih hidup, kalau orangnya udah meninggal, anaknya masih hidup, suruh nikah lagi. Masya Allah. Gitu ya. Itu terus antara pernikahan terus segolongan dengan segolongan itu. Memang terjadi, harus segolongan? Harus segolongan gitu. Cuman aneh kadang-kadang, kalau yang laki-laki kadang-kadang, kalau perempuan itu wajib kan harus dengan suaminya itu dari golongan itu. Tapi kalau laki-laki ini aneh kadang-kadang. Saya sendiri waktu kumpul dengan pengurus itu terjadi antara pengurus anaknya itu kok nikah. Terus begitu nih katanya bilang ya anggap aja tuh diniatin nikah ahli kitab. Itu bagi saya tuh tanda tanya. Ahli kitab itu kan di luar Islam ya kan. Kalau dalam Al-Qur'an kan orang Nasrani Yahudi kan disebut ahli kitab, bukan orang kafir ya kan gitu. Tapi kenapa ini orang Islam Jamaah kok menikahi kalau memang itu laki-laki ya perempuan? Anggap itu nikahi ahli kitab. Nah, ini kan jadi nggak pas ya kan dengan ini, itu terjadi ya. Nah, itu jadi terus kalau nikah misalnya laki-laki atau perempuan kok kenal-kenal ini harus masuk golongan itu dulu. Masuk dulu Sehingga beat itu tidak harus ketemu langsung. Di sana ada beat surat. Beat amanat. Amanat atau gimana? Ya. Pokoknya ada, berarti udah jamaah gitu. Sudah disaksikan jamaah baru boleh bisa nikah ya. Betul. Terus intinya saya juga pernikahan kalau ada perempuan atau anak jamaah itu sendiri kok nikah bukan dengan golongannya, kamu ngurusi. Masya Allah. Kamu nyaksikan, imamnya nggak menyaksikan, jamaah pun nggak mau. Masya Allah. Itu terjadi kan gitu. Nah, ini ya satu pertanyaan tambahan nih. Antum kan banyak hubungannya dengan pengobatan ya. Dan mungkin sedikit tahu masalah klinik ya, praktek klinik dalam Islam Jamaah, barangkali ada pengalaman atau memang di dalam jamaah itu ada kliniknya ya? Ada. Coba bisa ya itu salah satu dulu yang Romawilis itu kan yang imam sekarang itu kan terlibat itu di situ. Masya Allah. Yang dijadikan Pak Yusak bahwa Romawilis itu sendiri. Masya Allah. Gitu kan. Terus zamannya almarhum Pak Thohir kan ada pemburu harta karun juga, dia kan terlibat di situ. Klinik sekali ya. Untuk persyaratan kenapa harus nyembelih kambing hitam? Oh, ada dalam Islam Jamaah? Ada itu. Karena saat itu di dalam. Ini fakta ya. Ada yang disuruh dzikir dalam sumur. Nah, ada itu termasuk kan klinik itu, yang datangkan jin kan gitu. Ini fakta baru ya. Jadi dalam jamaah itu ada praktek-praktek seperti mendekati perdukunan ya? Ada. Ada. Ya karena itu di videonya juga udah ada muncul ya, untuk kekebalan, kebal dan sebagainya ya kita sebut karena itu sudah nyebutkan ya kan. Pak Ansori itu dan temannya itu kan. Sekarang Pak Ansori aja karena itu udah ditayangkan di
Jadi saya tahu ini Pak Ansori itu adalah di YouTube gitu aja kan gitu. Itu ada. Kan dia mempraktekkan bor seperti ini, terus waktu ada acara CAI 2000 berapa itu saya masih proses keluar itu seperti anak kecil dikusuk-kusukan di beling gitu kan. Itu masih klinik itu praktek dalam Islam jamaah seperti itu. Betul. Itu acara CAI 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu banyak 2000-an gitu, saya lupa itu. Iya. Nah, itu ada. Itu kan praktek klinik ya itu ya. Masyaallah muslimin, ini coba golongan yang mengaku Islamnya paling murni menjalankan Quran dan Sunnah sesuai Rasulullah ya, pemahaman yang paling murni, tapi ternyata masih melakukan klinik ya maupun ilmu kebal. Padahal kita lihat sendiri bahwa Rasulullah SAW saja tidak kebal ya, artinya beliau pada saat perang Badar ya sempat terluka, giginya ada yang tanggal, kemudian kepalanya kena baju besi dan lain sebagainya, tetapi Islam jamaah mempunyai praktek kekebalan. Masalah. Tapi Ustadz, ini pertanyaan terakhir ini, Ana semua dan Ana dan pemirsa juga ingin mendengar mauidhah antum atau pesan antum, khususnya mungkin bagi yang masih dalam Islam jamaah, barangkali keluarga atau rekan pengurus dulu atau ya warga Islam jamaah yang masih ada di dalam, juga kesan atau pesan ya, nasihat kepada yang belum sempat masuk dalam Islam jamaah atau umat muslim pada umumnya. Monggo. Khususnya untuk muslim pada umumnya ya tetap, karena sudah viral ya, karena Islam jamaah sendiri ya hati-hati. Untuk orang-orang Islam jamaah yang bermuka dua, satu sisi meyakini di Islam jamaah bentukan Pak Nur Hasan, yang kedua bajunya LDI ya. LDI sendiri itu hati-hati lah. Ya tetap kita baik dalam bermasyarakat, bergaul, berwarga negara gitu. Tapi masalah agama kita ini ya hati-hati. Terus untuk yang masih ada di Islam jamaah, introspeksi. Dengan apa yang sudah lagi dikerjakan, dilakukan, itu introspeksi. Sekarang yang untuk ulama yang dikeluarkan itu kan di sekolah kan dibiayai kan itu juga tujuannya apa? Setelah dapat ilmu, kenapa nggak dipakai kan gitu? Nah itu juga punya alatan sendiri, introspeksi gitu ya. Terus di pondok sana banyak sekali kitab-kitab yang tidak dikajikan itu dipajang. Ya, kalau ada hanya dipajang saja. Dipajang itu banyak, tapi nggak pernah dikaji. Jadi introspeksi dengan apa yang dikerjakan, pasnya yang diyakini, dasar dalil Quran atau hadis yang di mana. Gitu. Sekarang dengan banyaknya orang pada hijrah atau bahasa hijrah atau keluar dari Islam jamaah atau LDI, terang-terangan coba itu berani tabayun lah, Ya. Sebabnya apa sih? Terutama pada ini, termasuk saya juga pendokrin sih ya, jadi banyak yang saya ajak, terutama di Ciberem ya, ponak-ponak dari istri saya ngajak, terus yang di Sokaraja ada beberapa yang saya ajak juga, terus teman-teman yang masih ikan saya di Bandung atau di mana yang memang pernah, gara-gara saya masuk Islam jamaah, dalam perjalanan waktu lama, saya juga proses 5 tahun, setelah introspeksi dengan apa yang kita yakini, ternyata banyak yang nggak pas di situ. Yang nggak pasnya di mana? Kaji kali lagi di situ, nanti ketemu, menyadari, sholatlah minta pada Allah. Kalau memang betul ya di situ, bertahan di situ. Kalau enggak ya, karena di situ termasuk tentang infak saja itu kan ada. Kenapa 2015 ayat 215 ya nggak dijelaskan, depannya aja dijelaskan. Jadi unik di situ kan, masalah sedekah jalurnya kemana-kemana tidak dijelaskan. Apalagi masalah dasar-dasar untuk mengenal syarat rukun kita beribadah, atau rukun Islam, rukun iman, atau ihsan ya di situ jarang sekali di situ. Jadi introspeksi lah gitu. Jadi di situ ada program yang memang membuat kita ini seolah ya jadi yakin di situ. Contohnya di situ ada program 5 bab. Itu dijadikan jalan tunggal masuk surga. Kan di situ. Itu otomatis kan programnya di Islam jamaah sendiri. Itu jadi monggo introspeksi. Saya juga tidak punya permasalahan baik pribadi atau keluarga dalam jamaah. Saya murni keluar itu karena masalah akidah. Sehingga saya kembali ke yang maksudnya al jamaah mana alaihi wasallam ya, itu. Jadi
ya secara umum kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu ya, Tat. Taib, Masyaallah muslimin, sangat jelas sekali dan banyak sekali hal-hal yang baru yang kita gali tentang kesatuan Islam jamaah. Semoga testimoni kita kali ini bisa menyadarkan, semakin menyadarkan antum semua yang masih Islam jamaah dan segera sadar. Syukran Ustadz atas pengalaman maupun testimoninya. Semoga nanti mungkin yang diajarkan Ustadz yang dulu sempat jadi masuk dalam Islam jamaah tadi juga sempat dicabut ya pernyataannya, sehingga sekarang sudah tidak menetap itu lagi, dan semoga semua bisa keluar dari Islam jamaah. Amin. Mungkin itu yang bisa podcast kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.